Mungkin, ada beberapa poin ya Bang Hmm. Jan di sini berawal dari keresahan. Sedihnya itu kadang kenapa kita itu dibully oleh, kita sendiri gitu, sama orang kita sendiri. "Kemarin sudah begini-gini A sampai Z gitu, kenapa masih nari, emang masih butuh duit?" Dan surprisingly-nya awal pertama kali dapat overjob dari sosial media itu adalah kalangan atas. Setiap orang punya cerita, setiap orang punya kisah. Ada yang mesti tutup rapat, tapi ada juga yang siap untuk dibuka. Disinilah kisah-kisah menemukan tempatnya. Selamat datang di Buka Tutup, podcast yang membuka kisah dan menutupnya dengan penuh makna. Buka Tutup, ada inspirasi di setiap ceritanya. Nah, episode kali ini kita kedatangan seorang wanita hebat yang luar biasa tentunya. Beliau ini patut kita buka cerita beliau, latar belakangnya seperti apa, dan bagaimana kisah hidup beliau. Kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita hari ini bersama dengan Mak Lena. Ya. Hey, halo Mak, selamat malam. Ya, kita ngomongnya Mama aja kali ya. Oke, boleh Boleh Bang dong Jan. Mak, welcome di Buka Tutup. Terima Ya. kasih sudah hadir di podcast kita. Semoga teman-teman Buka Tutup juga bisa dapat inspirasi. Oke. Boleh Mak, silakan perkenalkan diri dan background-nya apa dan sekarang lagi sibuk apa. Oke, selamat malam Bang Jen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah mengundang nih ya, Iya. sudah menginvite saya sebagai narasumber, suatu kehormatan yang besar buat saya pribadi gitu. Mungkin sedikit berkenalan, nama lengkap saya itu Pratika Martalena sebenarnya Bang Pratika Jen. Martalena. Ya, Oke. Ini orang mana nih? Kok kayaknya orang-orang Betawi nih? bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Nah, kebetulan saya sangat Indonesia sekali ya. Oh, Artinya karena papa tuh dari suku Sumatera, artinya Sumatera, Batak, Batak ya. Medan gitu ya? Ya, Oke. Batak, suku Batak, dan mama tuh dari Malang. Malang, Jawa Timur. Ya. Nah, pertanyaannya, Malang ini bisa bahasa Batak apa enggak? Bisa, sedikit-sedikit bisa. Bahasa Malang bisa juga? Bisa. Oh, Bisa. hati-hati, nanti jangan dagang bakso lagi ya kan? Kadang-kadang sih Nah, sampingannya jadi. gimana nih ceritanya nih, Mbak, sampai bisa sukses begini dan sampai mengindonesia banget lah gitu loh. Ceritanya Iya. gimana awal mulanya tuh dari keluarga seperti apa begitu? Kok bisa Oke. bertemu sehingga lahirlah Mak Lena kan gitu Iya. kan? Mark Lens tuh sebenarnya panggilan anak-anak sih ya Bang ya gitu. Hmm. Jadi mungkin karakter saya yang agak sedikit keibuan atau Hmm. mungkin entah apa yang dilihat anak-anak sih. Yang bisa mengayomi kali ya? Mengayomi. Jadi panggil emak-emak itu Panggilnya- kayak kedekatan gitu ya? Iya betul, jadinya Oh. dijulukilah Mak Lens seperti Oh, itu. Mak Lens Iya. gitu. Luar biasa. Iya. Emang gede di sini, di Jakarta Iya, atau saya bagaimana? lahir di Jakarta Bang. Tepatnya sih daerah Jakarta Timur ya. Jakarta Timur, Gitu. oke. Tapi gimana ceritanya kok bisa bahasa Batak? Kan lahir di Jakarta, pasti Betawi. Kan kita-kita juga orang sini kita. Awalnya tuh gini Bang, awalnya saya sebenarnya kurang fasih dalam berbahasa Batak gitu ya. Karena papa sendiri ketika ada di rumah itu menggunakan bahasa Jawa. Batak tapi bahasa Jawa? Ya, ini ada uniknya nih. Kenapa? Mau tahu nggak Bang kenapa? Gimana tuh kok bisa begitu? Nggak. Berarti dia udah Malang Buana dong berarti ini? Betul, jadi papa tuh sempat kuliah di Unbrau. Oh, Brawijaya. Ya, jadi sempat lama di sana dan akhirnya ketemulah dengan pujaan hati di sana. Lahirlah saya. Oh, jadi berarti masih ada marga-marga Bataknya dong? Betul, saya ada marganya. Marganya siapa? Apa namanya marganya? Apa nama marganya itu si Jabat. Si Saya baru Jabat. si Jabat. Oh, calon pejabat dong berarti ya? Amin, sebentar lagi. Kalau kemarin ada tuh sila lahi, Apa tuh? si laki-laki hitam. Oh gitu. Iya, itu emang suka begitu nih orang Batak ini. Jadi kita ngomong Batak atau ngomong Jawa nih. Malena sendiri nih fasenya bahasa apa nih? Bisa apa aja, bisa Jawa fleksibel bisa Oh. aja sih. Atau lebih nyamannya kita pakai bahasa Jakarta aja kali ya. Iya, berarti kita lah ya, kita di sini. Oke, Ya. teman-teman Buka Tutup, ini luar biasa. Ini wanita hebat ini, dia punya banyak banget inspirasi yang kita buka. Gimana ceritanya tuh sampai perjalanan di sekarang ini? Perjalanannya oke, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit gitu ya, mungkin di seputaran budaya gitu. Jadi memang
ada keunikan baik dari personal life dan memang entah kenapa saya tertarik banget untuk lebih mendalami. Makanya ketika melanjutkan sekolah di S2 tuh tesisnya terkait dengan komunikasi lintas budaya. Nah, budaya ini budaya apa? Kan budaya kan pasti luas. Ya, budaya itu luas. Mungkin baik dari segi budaya adat istiadat suatu daerah, yang mungkin di dalamnya ada lagi banyak elemen-elemennya ya, termasuk tari-tariannya gitu kan. Dan yang keduanya itu di bahasa sebenarnya, komunikasi bahasa. Karena itu dia, saya sedikit nggak banyak bisa berbahasa Batak, sedikit juga berbahasa Jawa, sedikit berbahasa Inggris. Tapi sedikit-sedikit dong. Semuanya sedikit-sedikit. Tapi kalau dicampur jadi banyak memang. Oh, bisa. Gitu. Jadi kita ngomong Batak, ngomong Sunda, ngomong Jawa, itulah Indonesia. Itu yang dibilang Malena ini Indonesia banget Saya begitu. Indonesia banget gitu. Kok kenapa gitu bisa berpikiran Malena itu cinta sama Indonesia dengan budayanya begitu loh? Iya. Dari sisi mana? Gitu. Dari balik lagi mungkin ada kaitannya dengan lokasi tempat tinggal nih teman-teman. Jadi saya itu kan di belakangnya Taman Mini ya. Taman gitu. Mini Indonesia Indah. Ya, Taman Indonesia Indah Jakarta Timur. Jadi mama tuh kecil udah naruh saya, ayo kamu ikut kursus mungkin bahasanya gitu ya, kursus di Anjungan ABC gitu. Dan saya melakukan itu dari usia 5 tahun. 5 tahun. Jadi 5 tahun ini maksudnya nari, terus main ini kali apa namanya, biasanya kan di Anjungan itu ada berbagai macam pertunjukan kan, atau mungkin ada yang dulu tuh lenong kali ya atau apa gitu. Emang suka begitu atau gimana? Senang, ya. Emang ada basic berarti dari kecil ya? Iya, ya. Mungkin karena darah Batak ya terkenal dengan darah seni mungkin ya. Kalau pernah dengar ya teman-teman kan suka bilang begitu. Seni suara terutama ya? Ya, terutama seni suara. Bisa nyanyi dong nanti nih? Sedikit. Oh ya, nanti kita di akhir minta Malena nyanyi ya teman-teman ya. Karena memang orang Batak itu terkenal dengan suaranya. Ya kan, seni bagaimana mengolah suara gitu. Termasuk ya nyanyi tentunya begitu. Nah, lanjut gimana lagi? Ya, di situ saya belajar seni tari dulu nih, Bang Jen, gitu. Di usia 5 tahun saya sudah belajar tari-tarian Bali di Anjungan Bali selama 6 tahun. Itu memang happy sendiri kan, awalnya pasti dipaksa dong sama orang tua kan. Udah kamu belajar begini kan. Pertanyaannya itu hati Malena itu waktu itu memang ya nurutin orang tua doang atau memang ada nurut ya, karena saya anak penurut kali ya. Jadi tapi saya juga di tengah-tengah perjalanan menari itu akhirnya saya enjoy gitu. Happy lah di itu gitu. Terus seneng karena kalau kita udah durasi misalnya 1 tahun gitu kan tuh suka buat pementasan. Jadi ketika kita ikut pementasan sudah pasti udah dibayar gitu kan. Jadi itu, langsung dapet cuan di situ. Langsung dapat cuan dan itu seneng gitu. Iya, karena masih kecil kan, kalau dapat duit pasti senang lah ya. Betul. Apalagi hasil sendiri kan gitu kan. Nah, terus dari papa sendiri gimana waktu itu? Papa sih support ya, semuanya. Emang backgroundnya papa sama mama apa bisa masuk ke situ? Kalau untuk background mungkin papa itu PNS gitu ya. Tapi memang apapun yang dilakukan anaknya selama itu positif, beliau sih support. Nah, mama tuh yang wirawirinya, bagian wirawiri ikutin kursus anterin sana, anterin sini, gitu. Bener-bener ibu rumah tangga lah ya. Ya, seperti itu. Nah, sampai akhirnya nih Malena ini bisa menemukan sesuatu di usia sekarang yang dengar-dengar kan memang sudah punya bisnis yang besar gitu loh. Lens itu ya salah satunya punya brand sendiri gitu loh. Nah, itu gimana cara awal pertama kali Malena itu bisa sampai terpikirkan dari yang suka nari doang nih sampai akhirnya membuka bisnis di bidang seni budaya? Mungkin ada beberapa poin ya, Bang Jan, di sini berawal dari keresahan. Widih, udah kayak anak-anak Genzi nih, resah banget nih. Keresahannya. Di mana keresahannya? Nah, keresahannya tuh begini, mungkin ada image yang menciptakan stigma negatif pada penari gitu. Kadang apa sih penari itu gitu kan, ya memang kalau kita berbicara uang itu memang uang yang tidak seberapa gitu. Tapi terkadang kenapa masyarakat banyak memandang penari itu what is it called in English, cheap gitu, kayak murah atau apa kayak gitu. Jadi negatif. Jadi kayak nggak ada masa depan juga gitu. Terus orang-orang ngapain sih gitu kan. Emang mau jadi apa gitu. Iya, betul, kayak nggak ada masa depan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada keresahan yang seperti ini.
sekarang ini kan perkembangan zaman tuh lagi hit banget ya, lagi luar Mhm. biasa banget nih progresnya, dan secara tidak sadar adat itu jadi sepertinya menurun nih Betul, gitu, betul. peminat-minatnya dari Gen Z ini, ah udahlah kita mau yang K-pop atau yang lebih Iya, karena gimana-gimana memang gitu banyak kan. banget unsur-unsur budaya luar justru masuk ke Indonesia Masuk. gitu loh. Nah, itu yang makanya Malens mau kayak, ayo dong kita bikin supaya jangan sampai, adat istiadat budaya kita tuh tergerus dengan perkembangan zaman gitu. Itu sih, Betul. concern lebih ke sana Iya, gitu. karena memang, setuju sih saya, Mhm, dengan sekarang Pak Prabowo, membuat satu kementerian sendiri itu mhm. lebih fokus gitu loh. Jadi artinya budaya yang dari luar masuk ke Indonesia itu tentunya bisa disaring dan memang bisa filter begitu. Nah, Iya. terus gimana nih, yang Mak Lena ambil dari situ? Apa memang langsung buka bisnis itu atau seperti apa? Atau itu dari sisi mana sebetulnya bisnisnya gitu? Nah, ini sebenarnya tidak ada kepikiran untuk bisnis sih ya, Bang, ya, Mmm, lebih kepada, teman-teman yang memiliki visi yang sama hmm, dengan 2 poin yang tadi saya sudah sebutkan gitu kan. Ya udah awal tuh kami tim inti bertiga mmm, gitu, tim inti kami bertiga, ya udah yuk Mak kita, pelan-pelan dari kecil dulu mmm, gitu. Memang kami dari 3 terus dari, properti kalau dibilang properti yang ala mhm kadarnya mhm. gitu kan, yang nggak banyak, terus klien masih, sedikit, nggak apa-apa pelan-pelan sampai berjalannya tahun gitu ya, ya cukuplah Tapi gitu pertanyaannya Bang. itu sebetulnya, awalnya ini memang cuma mau melestarikan budaya kan? Iya betul, Bukan ke awalnya arah bisnis kan sebetulnya kan? belum ada ke Jadi kayak sana. pengen tuh bahwa ini, Indonesia tuh punya banyak budaya nih, Iya, ya kan? Siapa sih orang yang mau mengkampanyekan mungkin? Siapa sih orang yang mau, terlibat di situ? iya, Awalnya itu ya mungkin ya? awalnya di situ, betul. Tapi setelah berjalan ke arah sisi bisnis, ternyata bagaimana? Iya lumayan. Menguntungkan berarti ya? Ya karena kan mohon Iya, maaf tadi kalau kita bicara tentang penari, ya memang saya juga iya, kurang, begitu setuju sih tentang pendapat penari itu mau jadi apa sih, tapi iya, ternyata banyak kok penari yang memang juga iya, berhasil gitu loh. iya betul, Ada gitu loh, iya cuma betul, memang kecil persentasenya iya, memang gitu. Nah, betul sekali. awal mulanya nih inspirasinya dari mana gitu loh? Dari mana ketika Malena memutuskan untuk, "Oke, gue kan awalnya cuma mau melestarikan budaya Mhm nih, mhm sampai mhm. akhirnya ini jadiin bisnisnya dari mana?" Oh bisnisnya ya? Mungkin, inspirasinya itu ketika aku dapat, Mhm, over tuh mengikuti, salah satu Asian Games gitu, salah satu program. mmm, Itu sih jadi kayak lebih, wah aku udah feel-nya udah dapat nama nih, Lenspro mmm. tuh udah mulai agak dia walaupun nggak terkenal seperti teman-teman yang punya sanggar Mhm lain mhm gitu mhm. ya, minimal udah masuk ke acara bergengsi nih gitu kan. Nah ini Mmm, udah mulai bisa kita, eee, komersilkan? komersilkan gitu. Saya pikirnya Oh, awal mulanya sih di situ. tapi emang ada darah pebisnis ya? Atau gimana? Dibilang mungkin ya, karena aku dari kecil sudah mulai berdagang nih Bang, soalnya Bang. Udah Oh, mulai kayak dari jadi sebelumnya SMP. ini memang udah ada jiwa dagang, jiwa Iya, bisnis gitu kan, ya iya, kan? Karena kan, ya mohon maaf kan kadang-kadang kan jiwa itu, muncul ketika memang ada sesuatu memang di diri mhm, kita sendiri begitu loh, mhm apalagi mhm. perempuan gitu kan, Iya iya, atau mungkin ada masalah kepepet, kan kita juga pernah mengalami lah di iya, masa kita harus menentukan kita mau jadi pengusaha atau menjadi apa begitu. iya 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 Nah, iya. itu gimana ceritanya membangun Lens Production? Iya, Ya kan pasti kan seru sih. dari modalnya kecil ya kan, Iya, kemudian di alat sederhana, iya pasti benar ada benar. pahit, manis ngebangun itu gitu. Pasti, Mmm, pastinya ada gitu kan. Kalau kita bicara jiwa pebisnis, ya mungkin ada juga Bang, karena mmm, balik lagi saya pernah, jualan tuh dari mulai SMA, jualan hal-hal mmm, kecil yang mungkin itu seperti makanan, parfum, segala mmm, macam. Jadi dari situ memang mindset-nya sudah terlatih untuk mencari cuan. mmm. Ya benefit lah walaupun tidak banyak. Itu barang barang yang orang dijualin Ya apa? barang orang nitip, terus saya Oh, jualin, saya taruh lagi, terus ada oke. apa, kayak gitu-gitu. Terus, mulai beranjak, oke, karena saya ditari, saya ambil benangnya, Mmm, ditari, oke ini bisa dihasilkan uang, kita punya produk, mmm, satu di situ kita punya human source, mhm, artinya punya orang-orang mhm ya mhm, gitu, dan kita punya, demand, artinya mmm. kita punya klien juga, ada requesting juga, Ya market lah ya. heeh, kita udah punya semua nih, terus Mmm. ya udah kita kembangin yuk gitu, oke, kita kembangin. Nah kalau kita bicara, susah senangnya pasti ada, di Mmm. awal-awal tuh pasti ada gitu kan. Ada ya lah pasti yang meremehkan kan? Pasti, dan itu pasti. Dan kadang gini Bang, sedihnya itu kadang kenapa kita itu dibully oleh, eee,
kita sendiri gitu, sama orang kita sendiri gitu. Keluarga, orang terdekat kita sendiri lah ya. Bukan orang terdekat, artinya gini, kita menyajikan tarian tradisional Iya. gitu kan, tetapi terkadang yang membuli adalah orang-orang begitu. Nah, Jadi bulinya ini dari sisi mana? banyak Dari sisi hal. penampilannya kah atau dari sisi apanya? Banyak hal sih, misalnya kayak dari berkostum gitu kan ya. Kalau saya kan punya pemikiran gini, kita tetap menjalankan adat gitu, tetapi bagaimana itu dia mempertahankan si filosofi, tapi kita memodernisasi gitu, memodernisasi baik itu mungkin dari segi kostum atau mungkin inovasi dari tari-tarian dan lainnya gitu ya. Tetapi terkadang hal itu kalau dibentrokan dengan orang yang memang aslinya sana tuh terkadang suka bentrok aja, ini nggak bisa loh, ini digini-gini, ini gini gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih. Ya kan tidak semua orang tuh akan suka juga sama kita. Ya, Ya kan? betul. Pasti akan ada lah orang yang nyinyir-nyinyir. Ya, Ada orang yang mungkin nggak percaya, ngebully dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya belum tentu orang yang ngebully kita itu juga lebih bagus dari kita kan begitu. betul. Nah, gimana tuh mempertahankan mentalitas seperti itu? Saya sih mungkin ketika dapat komplainan ya, kayak terutama anak penari gitu, "Ma, dikomplain misalnya gini. Oh, oke, ya udah bilang aja, "Oh ya, baik, terima kasih," gitu. Udah gitu aja sih. Tapi karena concern saya adalah tim atau klien. Ya. Jadi bukan mereka yang komplain gitu. Yang Iya. komplain justru yang lain-lain gitu Iya. kan, yang tidak berurusannya. Jadi concern saya selama mereka yang bersangkutan tidak komplain ke kita, ya Nggak ada masalah sebetulnya. oke, gue jalan Karena kan aja, kita kan gitu. project ini kan yang bayar klien kita kan begitu kan. Exactly, Dan kalau like orang-orang that. yang mau ngomong bagaimana urusan kedua. Jadi Ya. mungkin jadi bahan koreksi atau Oke, jadi motivasi bahan kali ya. koreksi Oh aja. ya udah nanti mungkin begini-begini. Betul. Nah, tapi kan memang menyikapi budaya ini terkadang memang pikiran orang berbeda-beda malah ya. Iya, betul. Ya kan, ada yang setuju beginilah, ada yang setuju Iya, begitulah gitu kan. Nah, pernah nggak sih mengalami klien yang super bawel atau wah maunya begini, ini begini, ini begini Kalau gitu. cerita itu sedih. Tentunya ada, Bang, gitu. Banyak kali ya. Ada. Kalau itu cerita itu sedih ya. Jadi kita punya pakemnya atau kita punya ini, kita tahu habis ini mau ngapain. Kita tahu habis ini mau ngapain. Nah, ketika kita mau ini ke pengantinnya gitu, mau ayo kita kasih instruksi, itu biasa mamahnya tuh, alah udahlah nggak usah, inilah gini. Dan terkadang tak jarang mereka pun melakukan kontak fisik gitu. Nah itu kadang sedih ya gitu, kok kayak gitu. Makanya aku bilang, terkadang yang membuli itu bukan orang lain, tetapi yang membuli itu kebanyakan datang dari diri kita. Saya punya teman, saya bawa dia orang luar ya, orang luar negeri gitu. Dan justru applause yang positif adalah dari mereka yang orang luar gitu. Mereka Betul. sangat Menghargai respect banget gitu. Wah, keren, good, something like that gitu. Jadi yang aku sampai, oh iya, makanya kadang gimana ya cara mendongkrak. Saya tuh sebenarnya pengen melestarikan, pengen ini juga gitu, tapi kadang suka gemes tuh ketika kita dianggap remeh aja. ya, tapi memang terkadang orang-orang seperti itu banyak banget, nggak di dunia Iya. bisnis, nggak di dunia apa. Terkadang orang yang tidak mampu ya begitu. Makanya ada pepatah kan, orang yang suka nyinyir kita itu belum tentu lebih bagus daripada kita kan begitu. Betul. Nah terkadang itu yang jadi mental kita ya kan, itu jadi down. Aduh udah deh, pasti Iya. kan ada pernah nyerah kan. Iya. Aduh kayaknya enggak deh gue, Iya. gila ya gue usaha begini-giniin amat. Iya. Pernah kan dirasa itu kan? Pernah dan ya itu sakit banget sih kalau ingat itu gitu. Terus yang jadi alasan kenapa sampai bertahan tuh apa? Because I like it, I love it, I like to dance gitu. Jadi kayak aku tuh memang separuh duniaku itu di dunia tari gitu. Jadi aku senang dengar musik, senang gondang, senang. Ya nanti kalau ada lagu apa juga tangannya goyang-goyang sendiri gitu. Jadi sampai ada yang ngomong begini, Malen sudah begini-gini A sampai Z gitu. Kenapa masih nari? Emang masih butuh duit? Kadang-kadang ada omongan kayak gitu. They never know that it's not all about the money. It's yeah. about my happiness. Betul. Gitu. Makanya kadang aku suka turun, aku suka nari. Ya karena memang gitu. kebahagiaan itu nggak bisa diukur selalu dengan duit, Ya, bos. gitu. Gitu ya kan. Ya memang udah mendarah daging, Ya. susah gitu. Artinya walaupun nggak dibayar pun dengan sendirinya udah refleks kan Ya. gitu loh. Pasti ada sesuatu dong yang membuat tetap bertahan, semangat selain dari kecintaan itu gitu loh. Atau mungkin ada pihak ketiga yang membuat semangat atau mungkin mama, orang tua, Nggak ada. dorongan. Nggak ada sih kalau pihak lain, tapi memang aku senang menari gitu. Oh, jadi memang tidak ada faktor eksternal
seperti mama begitu, atau ada Enggak ada. berpesan orang tua, pokoknya kamu harus lestarikan Batak? Enggak ada. Nggak ada. Tapi memang hampir rata-rata Batak budayanya ya? Untuk apa nih, budaya Yang lens tarinya ini yang ya? saya Heeh. sediakan gitu? Oh, enggak juga, Hmm. artinya kan seperti tadi saya bilang, saya 5 tahun, selama dari Di umur 5 umur 5 tahun. tahun sampai di Anjungan Bali, tapi itu di Anjungan Bali itu selama 6 tahun kan, Mhm. artinya udah ada pakem di Bali juga Bali, ya gitu. kan. Nah, dari Bali saya pindah lagi ke Anjungan Sumatera Utara. Sumatera Utara tuh Nah, Medan, Batak. iya, Iya. tapi di Sumatera ini dia banyak juga mengajarkan seperti tari Padang Minang. gitu, Melayu, Aceh gitu ya, macam-macam sih dia Hmm. kolaps juga gitu. Jadi ya aku pikir basically-nya di dunia tari aku lumayan Ya lah. berarti nggak idealis, udah gue pokoknya Batak-Batak aja, Enggak nggak sih, juga kan? iya. Artinya semua daerah pun sama, karena Kami kan provide, iya. Indonesia, kita Indonesia Saya bukan kita Indonesia. Batak. Iya, bukan cerita Batak. Iya, kalau kita Batak ya pasti akan Iya, fanatik dengan Bataknya kan begitu kan. betul, betul. Nah, terus seberapa menghasilkan sih di bisnis itu, Mak Len? Nah, seberapa menghasilkannya itu gini Bang, kalau kita bicara bisnis itu, misalnya kita ambil satu skop ya, satu Mhm, skop di dunia tari, mungkin tidak seberapa. mhm, Makanya saya punya ide tuh bagaimana kalau kita kolaps atau tambahkan dengan yang lain gitu. mhm, Misalnya seperti tambahkan kostum, penyewaan kostum penyewaannya. gitu kan, penyewaan kostum, terus masuk lagi, oh kita punya MC, kita Mmm, punya MC, bahkan mungkin talent. mhm, Jadi, mhm, teman-teman juga banyak yang bergerak di IO, WO, mhm. apapun itu jenisnya, ketika mereka butuh, talent gitu kan, mereka kontak ke Oke. aku. Jadi, seperti itu sih Jadi kurang lebih. Nah itu tuh, di situ Lens sih. Production itu sebetulnya bukan hanya menyediakan tari, budaya Iya, bukan, tapi memang sebetulnya satu ekosistem di situ kali ya. Dari exactly. mulai mungkin tempat gedungnya kali kalau mau acara, bisa Iya iya langsung iya, gitu kan, iya betul. gitu. Nah itu perempuan gitu loh, ya kan, Iya, heeh. sampai berpikir, segitunya itu gimana sih? Saya kadang-kadang tuh berpikir kan, apa nggak kepengen sama perempuan lainnya, pengen duduk manis doang di rumah begitu atau Oh. gimana, ya kan. Kan yang mendingan duduk di rumah manis, diem-diem kan. Kenapa harus bekerja keras begitu, gitu loh? Apa memang tidak ada support lain dari luar, dari orang tua, mungkin dari keluarga, sampai Enggak. sesenang itu? Mungkin enggak sih ya Mas, Mmm, Bang ya, mmm, cuma memang saya ini, tipikal orang yang nggak bisa diem. mmm. Gitu, jadi kalau cuma diem aja saya suka pegel, jadi kayak, "Aduh apalagi ya aduh apalagi ya?" Gitu. Oh, jadi emang tangannya gatel gitu Iya ya, pengen ngelakuin betul, sesuatu gitu kan. betul. Ya nggak apa-apa kalau memang selama itu positif sih nggak ada masalah Iya, begitu loh. Jadi betul. gini, itu kan bisnis yang memang, lahir dari fashion-nya Mak Lena ya Iya, kan. Menurut Mak Lena nih, apakah bisnis itu harus disesuaikan dengan fashion kita atau mmm, tidak? iya. Kalau menurut saya gitu ya, yang saya tahu gitu, yang saya tahu dan saya alami Mmm, sendiri, ketika kita ingin melakukan bisnis tuh memang pure harus berasal dari passion-nya kita mmm, gitu. Kalau mhm, kita udah punya passion, udah punya, experience juga di sana, mmm, ketika kita build bisnis tentunya akan lebih mudah betul. gitu ya. Tetapi, setelah saya belajar lagi gitu ya tentang Mmm, bisnis, ternyata terkadang, nggak mesti juga loh nggak mesti dari juga ya. passion-nya kita gitu. Terkadang justru ada peluang di luar sana yang kita nggak ngerti jadi bisa jadi bisnis ya? Exactly. Jadi Mmm. how to see the opportunity-nya itu yang penting bagi seorang pebisnis Oke, menurut berarti saya. tidak menganut bahwa kalau lu mau usaha ya lu passion lu apa, lu harus Iya jalanin gitu. iya, Tapi ketika memang di luar sana ada peluang, ya kan, yang mhm, bisa kita ambil, kenapa enggak kan begitu kan? exactly, Oke, betul berarti sekali. banyaklah teman-teman yang memang, Ya berpendapat seperti itu juga ya, begitu. Nah, rencananya seperti apa nih Lens Production ini untuk ke depannya nih supaya bisa lebih, terkenal lagi, kemudian gitu ya. bisa budaya juga, punya misi bahwa kita di Indonesia loh punya budaya yang kuat gitu loh. Orang Mhm, luar aja, orang asing aja menghargai dengan iya budaya kita, iya. bahkan sampai belajar ke Indonesia gitu loh. Apa yang Mbak Lena akan lakukan ke depannya dengan Lens Production ini? Nah, itu dia nih, kita ada program sebenarnya aku sama tim Mhm, gitu ya, ada program nih di 2026, mhm, doain aja mungkin kita akan, melakukan kerjasama dengan, eee eee, instansi-instansi mmm, tertentu pemerintahan supaya, ayo kita goals-kan, ayo kita kolaps bareng gitu kan, nggak mesti Lens Pro juga yang terkenal, mungkin
ya back to back lah, bisa saling sama-sama up gitu kan ke Hmm. depannya. Jadi untuk memperkenalkan lagi ke masyarakat luar gitu kan, dan mungkin awareness kepada seluruh Gen Z, teman-teman juga yang ternyata tari tradisional tuh nggak kuper-kuper banget loh, Iya, lebih betul. ke sana. Jadi kita modif aja gitu kan, tapi tanpa menghilangkan filosofi adat itu sendiri Oke. gitu. Nah, sebetulnya kan menarik nih Mbak, karena sekarang ini sudah ada Kementerian Kebudayaan sendiri. Iya, Bahkan saya beberapa kali juga ada ngobrol-ngobrol sama budayawan lah, bahwa sebetulnya Indonesia sendiri itu ada fasilitas gitu loh. mhm Maksudnya gini, mhm. mungkin bisa kali Lens Production itu bisa masuk ke Kementerian Luar Negeri, ya kan, Iya, atau ke Kementerian Kebudayaan supaya bisa membawa visi misi Indonesia ini untuk bawa keluar gitu. nah Karena kan iya, sering banget tuh iya, saya lihat misalkan ada di Den Haag, ya di kedubes di sana, mhm. justru penarinya justru dari Indonesia gitu loh. Karena memang perlu juga mengenalkan budaya Indonesia itu di luar gitu loh. Iya Nah, betul. menurut Mbak Ena gimana? Atau ada keinginan ke sana Iya nggak? itu maksudnya. Oh gitu, sudah ada linknya Ingin berarti? ingin ingin Mbak, Hmm, ingin dulu, linknya mhm, mungkin nanti menyusul? menyusul dari Bang Jen ya. Ya siapa tahu nih ya kan teman-teman buka tutup yang hari ini mendengarkan ini, Iya, oh ini ada potensi karena Lens Production itu satu bisnis yang menurut saya memang itu jangka panjang. iya, Karena apa? Karena semua budaya itu nggak mungkin akan ditutup oleh negara kita gitu. iya, Artinya peluang bisnis tentang kebudayaan itu akan terus berjalan gitu loh. exactly, iya. Dan itu ya harusnya memang ya siapa lagi yang kalau nggak kita dukung gitu loh, Iya ya betul, kan. iya Nah, benar. masalah bisnisnya nih, Mak Len, ada nggak sih persaingan-persaingan bisnis seperti ini di luar sana gitu loh? Tentunya banyak Bang gitu, apalagi kalau mungkin yang generasi milenial yang Mhm, memang ke bawah, yang memang basic life-nya itu juga orang-orang seni gitu ya, mhm, tentunya banyak gitu. Cuma ya nggak apa-apa gitu. Kan bisnis kan bisa aja sama, tapi mhm, rezeki kan berbeda ya, tapi nggak apa-apa gitu. Kita tetap pede dengan Lenspro, kita bangun dari kecil, kita growth bareng, mungkin bisa kolaps juga mungkin dengan yang punya udah sanggar terkenal gitu mmm. kan, ya nggak masalah gitu. Iya, betul sih. Yang Mhm. namanya cara mungkin bisa di-copy, Iya, ya kan. Tapi kalau rezeki nggak bisa dipaste. betul. Itu saya ingat banget tuh, kata Gus Miftah itu. Gus Miftah Iya, ya pernah bilang mengatakan begitu. bahwa ya memang kalau cara mungkin kita orang punya bisnis mungkin sama, cara kita Sama, mungkin bisa di-copy sama mereka, tapi betul. rezeki yang nggak bisa Nggak dipaste bisa, memang. iya. Ya mau jungkir balik bagaimanapun ya tetap ya Rezeki bukan di kita. sana ya di sana Iya gitu loh. betul Iya banget. kan? Ini menarik sekali buat teman-teman buka tutup ya. Jadi artinya ini bisa jadi inspirasi bahwa ada sebetulnya peluang usaha di bidang kebudayaan yang mungkin tidak banyak orang itu melihat ke sana begitu. Nah, pesan-pesan dong Mak Len buat teman-teman atau Gen Z mungkin ketika Mhm. ini kan kita bicara tentang sisi kebudayaan dan sisi bisnis nih ya kan. Tadi udah bicara tentang sisi kebudayaannya. Ya kan? Iya, Sekarang dari sisi bisnisnya. Buat teman-teman ya kan yang mhm, memulai bisnis ya kan. Ada mhm. pesan-pesan nggak sih atau ada penyemangat nggak sih buat mereka? Nah, kalau mungkin pesan dan kesan ya, oke. Pesannya itu untuk, teman-teman yang baru merintis atau, Mhm, punya keinginan untuk memulai bisnis tuh, yang pertama adalah selain memastikan ada modal, yang mmm, pasti yang kedua adalah memastikan, kesiapan mental, Bang, iya, gitu. Karena walaupun kita modalnya gede, tapi kalau mentalnya, belum siap, ya sunyi senyap, repot juga, itu nggak akan bertahan lama. Itu dia yang banyak sekali pastinya, guncangan, nyinyiran di goncangan ya, mana-mana gitu ya. saingan itu Jadi tuh kalau pasti punya ada. modal banyak kasih ke kita aja kali ya nanti Nah, biar biar kita kita yang yang bantu bisnis. kelola, ya Iya, kan? gitu kan. Biar Anda cukup diam, biar kasih ke kita aja gitu. Kita besarkan Lens Production Iya. gitu. Ini luar biasa nih, menarik nih. Nah, Heeh. satu hal yang paling penting buat Malena, ada nggak sih orang yang paling berharga dalam hidup Malena selama sekarang ini? Yang Orang yang berpengaruh atau orang yang mungkin jadi inspirasi buat Malena? yang pasti mungkin, kedua orang tua saya sih gitu, Ya, karena thanks to them, mhm, jadilah seorang Maklen dengan, budaya di darah yang sangat Indonesia mhm, sekali gitu. Jadi aku bersyukur mempelajari, budaya dari Sumatera Utara gitu mhm, kan, dan juga mempelajari budaya dari, Jawa Timur, Malang gitu. oh, Karena aku yakin tidak semua dari kita tuh yang memang campuran gitu mhm, biasanya, mhm, dan menjadi seorang campuran ini, juga bukan hal yang mudah sebenarnya, betul. Bang. Terkadang kayak aku bilang tadi itu, misalnya ditanya, "Kamu Boro apa?" Gitu kan. Mmm, Boro itu untuk perempuan, marga itu untuk laki-laki. marga, Misalnya aku bilang jujur, aku tuh orang jujur kan, bilang,
oh ya aku boros hijabat gitu. Tetapi dengan adanya looks ini, banyak dari mereka tidak percaya bahwa aku orang Batak gitu. Jadi Oh. kadang capek juga ngasih tahu ya gitu. Jadi Oh. kadang aku plesetin aja, ya udah aku si Jawa Batak Oh, si atau Jawa pejabat. Batak. Oh, si Jabat itu si Jawa Batak. Iya gitu. Padahal si Jabat itu adalah sebuah marga. Boru marga Iya, gitu ya. boru gitu. Bukan singkatan tadi, bukan. Bukan. Saya pikir si Jabat itu benar itu. Iya kan? Jawa, Batak, ya kan? Kalau saya kan Jasun, Jawa sama Sunda. Jasun. Seperti itu sih. Tapi memang suka banget ya sama Batak itu ya. Suka Soalnya saya kalau semua kalau budaya kalau suka. kalau saya nggak ditanya saya orang mana bilang, muka lu kayak muka Batak. Enggak, saya muka Batak, saya muka Jawa ini, saya bilang gitu kan. Walaupun saya dari Sunda begitu loh ya kan. Jadi ya memang terkadang penafsiran orang berbeda-beda begitu. Betul. Nah, kalau kalau diibaratkan pintu nih Mak Lensi ya. Mak Lensi sekarang lagi buka atau lagi tutup? Di sana pilih di tengah-tengah ya. Wah, nggak bisa. Nah, kalau diibaratkan ini pintu, Mak Lensi sedang buka atau sedang tutup? Tutup. Kenapa? Apa yang ditutup nih? Karena saya berharap dengan saya memilih kata tutup itu menjadi inspirasi buat teman-teman semua, ya kan, inspirasi yang positif dan mungkin menjadi acuan. Oh iya ya, how to build a business kayak gitu-gitu sih, dan how to melestarikan budaya, misalnya seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman nih bahwa seorang perempuan pun bisa melakukan bisnis dan bisa melestarikan gitu. Atau mungkin ada yang mau dipromosikan dari Lens Production sendiri gitu, nanti mungkin bisa collab ya kan. Atau mungkin nanti teman-teman juga bisa hubungin ini ya di video ini, karena Lens Production juga bisa masuk ke Jabodetabek kan? Iya, bisa. Atau ke luar kota juga bisa. Tadi pagi udah ada yang mau nawarin ke Cikampek gitu. Wih, kan, Cikampek. kami pegang, ya. Berarti udah pangsa pasarnya luas gitu loh. Nah, menyikapi dengan adanya media sosial sekarang ini gimana nih? Apakah tetap akan ngikutin zaman untuk media sosial dan Lens Production atau gimana? Iya, kita tetap ngikutin perkembangan zaman nih Bang. Jadi tetap selain dari mulut ke mulut, selain dari orang ngomong kita bikin yang traditional way, tapi aku juga mengikuti perkembangan zaman, artinya mengikuti sosial media. Sekarang gitu kan, kita punya Lens Pro, Instagram Lens Pro, terus main di TikTok juga. Apa itu Instagramnya tuh? Instagramnya di lensproduction_tari. Oke, terus di TikToknya juga sama? TikToknya juga ada Penari Jabodetabek. Penari Jabodetabek. Ya, ini luar biasa. Jadi memang harus mengikuti perkembangan. Iya, karena memang tak jarang aku juga dapat over job itu dari Instagram, dari sosial media, ada yang dari TikTok dan ada yang dari Instagram. Itu somehow entah dari mana gitu, call, WA gitu. Oh aku gini-gini, dan ternyata itu benar terjadi. Benar terjadi. Terjadi. Soalnya kan sekarang kan memang hampir rata-rata orang tuh ngelihatnya media sosial. Jadi ya kadang ada orang ngomong pakai sini, tapi kan sekarang udah ngelihat review di media sosial begitu. Dan surprisingly-nya awal pertama kali dapat overjob dari sosial media itu adalah kalangan atas, Bang. Oh gitu. Serius, tapi aku nggak usah sebut namanya. Oh, jadi memang lebih besar tuh proyeknya ya? Iya, dia yang memiliki salah satu hotel di Jakarta Selatan. Wih. Nggak sebut tapi thanks to kakak. Iya, berarti memang kekuatan media sosial itu tinggi kan? Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi pesan juga buat teman-teman, ya kita sekarang udah zamannya media sosial gitu. Jadi jangan pernah tertutup gitu loh ya. Kita harus terbuka lah untuk zaman sekarang ini begitu. Mak, terakhir nih Mak, kalimat apa yang mungkin bisa merangkum perjalanan hidup Mak sampai hari ini itu apa? Mungkin satu kata, konsisten. Konsisten. Yes. Udah itu doang? Itu aja. Itu banyak meaning soalnya. Bisa diterjemahin? Dari konsisten itu kita belajar bagaimana finish what you start. Satu. Jadi ketika kita udah memulai bisnis, jangan pernah berhenti apapun tantangannya gitu. Kamu harus fight sampai akhir, sampai kamu mendapatkan apa yang kamu impikan. Itu yang pertama. Konsistennya lagi, misalnya kita waktu itu terhantam COVID ya, misalnya, otomatis job berturun. Itu jangan kamu tiba-tiba stuck aja, jangan gitu. Tapi terus giat, terus ulet,
Terus kita cari, kita kerja sama gedung sama ini terus gitu. Nah itu di situ. Jangan menyerah lah. Jangan barangnya. menyerah. Terus Terus kalau di aja bahasa Islam mungkin istiqomah lah ya. Kalau di Iya. kita bilang udah konsisten. Ya, Ada lagi mungkin? Nah itu banyak nanti teman-teman bisa artikan dari satu kata itu. Konsisten. Konsisten. Luar biasa sekali ya teman-teman buka tutup ya hari ini kita bisa dapat banyak ya kan inspirasi dari seorang perempuan yang memang dari kecil sudah ada di dunia budaya begitu loh. Dan tadi pun sudah melihat bahwa satu kata konsisten ini bisa membuat teman-teman untuk bisa lebih meneruskan hidupnya gitu karena ya udah kita nggak boleh berhenti gitu loh. Itu memang luar biasa gitu loh. Karena memang itu adalah satu kata yang bisa memaknai semuanya. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan buka tutup. Sekali lagi Malena, terima kasih sudah ada di sini. Banyak sekali insight yang kita ambil dari obrolan kita hari ini dan dari perjuangan Malena yang sampai hari ini bisa bertahan di dunia bisnis kebudayaan gitu. Nah, sampai Malena bisa membangun bisnis ya kan sampai bisa punya cita-cita yang luar biasa. Terima kasih sekali buat kamu yang lagi dengerin. Ingat setiap usaha itu dimulai dari keberanian. Tidak harus sempurna, yang penting mulai aja dulu. Tetap konsisten, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar orang lain dapat inspirasi dari cerita kita hari ini. Saya Bang Jen, pamit undur diri. Ada inspirasi di setiap ceritanya.